tahu apa. Contoh, na'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainin lama. Bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli da'in udhik wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ain. Allah yashfik, Allah yashfik. Na'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainin lama. Itu kan hadis-hadisnya jelas, Kang Mahesa. Iya. Iya, itu dalam artian apa? Coba artikan, coba artikan. Coba sih dipanggilin Gus Anu dulu ini. Coba. Dipanggilin Gus Miftah dulu ini, Pak. Ini saya nggak puas ini kalau nggak ada Gus Miftah di sini nih. Itu jangan di-mute itu, Bang Putra itu. Saya nggak tahu. Saya nggak paham masalahnya ini. Bang Putra, saya prolog dulu ya, biar sampeannya agak mudeng ya. Baik Bang Tommy, baik Pak Haji Soekardi, semua di sini tidak ada yang menentang dan menolak ruqyah. Maka tadi yang dikatakan halu dan pembohong adalah peruqyah. Oke ya? Jadi, kenapa tadi saya katakan peruqyah itu halu tukang bohong? Ya karena mereka itu menyebarkan kehaluan dan kebohongan. Seperti mereka memastikan di tubuh itu ada jin. Mereka menjelaskan jin kebakaran dengan bacaan Al-Quran. Nah, inilah yang saya sebut bohong. Bagaimana bisa Al-Quran yang menjadi rahmatan lil alamin kok bisa membakar makhluk Allah, yang dimana jin ini juga taklif dengan Al-Quran. Mereka dibebani Al-Quran. Dalam tanda kutip beban di sini adalah mereka dipraktekkan, disuruh untuk menjalankan syariat di dalam Al-Quran. Lalu kata peruqyah, Al-Quran yang mereka baca membuat jin kepanasan. Itu kedustaan. Karena justru di dalam Al-Quran, ketika jin kafir mendengarkan bacaan Nabi, justru mereka merasa kagum. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Oleh para peruqyah Faizar, Ki Imron, Gus Amak, ayat ini dibaca untuk membohongi umat bahwa jinnya kepanasan. Padahal isi ayatnya menjelaskan jin merasakan bacaan Al-Quran itu indah. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Inna setuhune kita kami sami'na ikus ngurungu sapa kita Qur'anan ing Qur'an bacaan ajaban kang indah kang gawok. Nah, sampai anda bisa itu ngemaknain Al-Quran begitu. Cuman saya siapa Bang Mahesa? Cuman saya pertanyakan lagi ini Bang Mahesa, siapa tahu situ belum dengar tadi itu. Bang Putra tadi bilangin tadi kan ada pasiennya tadi ngeluarin paku dari mulutnya. Cuman dia tahunya kena santet, kena ini, kata Bang Putra tadi. Ditanyalah sama si host tadi itu kan begitu. Ya, paham. Gimana caranya kamu tuh ibaratkan tahu dia tuh kena jin ataupun kena santet? Sudah dijelasin lagi Bang Jirgan, tuh apa diulang-ulang. Udah dijelasin. Itu coba hubungan saya, Bang Putra, peruqyah bisa ngelihat jin tidak? Bang Putra, bisa ngelihat jin tidak peruqyah? Enggak. No. Bagaimana mereka bisa memastikan? Jadi Bang Mahesa, kalau kita sepengetahuan kita, perjalanan kita, ketika meruqyah, kalau orang ketika gangguan jin itu, yang betul-betul gangguan jin, itu masuk frontal dia, Bang Mahesa. Itu yang tahu. Satu, itu ada faktor jinnya. Kedua, yang frontal itu, yang kedua itu faktor psikis, Bang Mahesa. Nah, membedakan kejiwaan. Psikis. Oke, psikis kan nggak terlihat, jin nggak terlihat. Iya. Bagaimana sampean bisa membedakan? Nah, ketika kita meruqyah, membedakan mana yang psikis, mana yang gangguan jin, itu biasanya dia kumat. Coba dengerin, pakai otak. Saya nanya, bagaimana Anda bisa peruqyah bisa membedakan frontal itu jin sama psikis? Itu bagaimana? Membedakannya? Ya, membedakannya Bang Mahesa, ketika orang diruqyah gangguan jin, itu frontalnya satu. Ya, frontalnya gimana? Ya macam-macam lah. Ada reaksinya, ada yang kayak semacam harimau, ada seperti ular, ya kan? Sekarang gini, ada pastor, ada tokoh agama lain menjampi-jampi terus cerita panas. Terus sampean mau bilang jin muslim itu kepanasan sama pastor? Enggak gimana? Karena kata pastor juga jinnya kepanasan, jin muslim kepanasan sama gambar salib. Nah, sekarang Bang Mahesa, ketika orang kena sihir, solusi dari Anda apa? Kalau Anda nggak mau dari tentang ruqyah, kecil solusi sihir. Sekarang definisi sihir, saya mampu.
Anda ngomong sihir, ngomong-ngomong loncat-loncat nih, ngomong jin gak selesai. Dia pengennya sihir. Oke, apa takrif sihir? Definisi sihir. Sekarang bagus nih. Apa? Halo. Apa takrif sihir? Belum Sihir. ngomong setan ini Bang Putra. Sihir ini. itu semacam guna-guna Oh, nyo. Takrif. ataupun Ngerti gangguan jin. nggak? Anda bisa nggak bicara pakai disiplin keilmuan? Definisi takrif sihir. Kalau nggak ngerti, kamu tanya ke saya, Bang. Tanya ke saya. Silakan ditakrif, Nanya ke, biar sampean kelihatan plongonya. Monggo, Nggak monggo ngerti Bang sihir, Mahesa, ngomong. ditakrif, monggo. Ditanya sampean, saya pengen sampean tuh tanya. Iya, Bang Mahesa, monggo ditakrif. Itu menyuruh namanya, sopan dikit. Nah, kalau nggak tahu nanya sama yang tahu. Nih Astagfirullahaladzim. sihir nih ya, Bang Putra. Wasihru wa huwa ma yahsulu bi ta'allumin wa mubasyarati sababin ala yadi fasikin au kafirin. Tuh ngomong pakai data saya mah. Ya 2 minggu. Makanya yang disebut sihir ma yahsulu, sesuatu yang tercipta, yang muncul bi ta'allumin melalui tahap belajar. Wa mubasyarati sababin, dan mempersiapkan sebab-sebabnya, alat-alatnya. Maka sihir di dalam Al-Qur'an, semua kata sihir di dalam Al-Quran itu isinya sulap semua itu. Nah, Anda boleh bantah nanti tuh. Jadi sihir sejak kapan dihubungkan dengan janjin jin? Sejak haluer berkesing ustad, kayak perukia halu tuh kabeh itu tukang bohong. Makanya sejak kapan sihir dihubung-hubungkan dengan jin? Sejak para haluer memanfaatkan umat yang nggak ngerti. Semua sihir di dalam Al-Quran itu sulap semua itu. Contoh, sihir ketika yang dihadapi oleh Nabi Musa menghadapi 17.000 wafi riwayat. 70.000 ahli sihir. Nabi Musa menghadapi ahli sihir, pembesar ahli sihir. Itu ahli sulap semua. Apa bentuk sihirnya waktu itu? Tali terlihat seperti ular. Nah, itu bukan proses jin, itu nggak ada hubungannya sama jin itu. Nah, kalau yang ketika Rasulullah disihir itu gimana, Jangan Bang pindah Mahesa? dulu, Ge. Jangan Enggak, pindah dulu, jawab Ge. dulu lah. Jawab dulu. Monggo Bang Mahesa. Satu belum selesai, loncat lagi. Nabi yang dikena, yang menimpa Nabi, yang dialami Nabi, itu saya lebih suka disebut dengan fenomena ilusi optik. Ingat Bang Putra, kalau Anda katakan Nabi dilukai jin, Nabi Mahesa yang bernama Muhammad bin Abdullah bukan sekacangan yang di dalam imajinasi ente. Oh, bahkan jin takut melihat Sayyidina Umar. Ketemu Sayyidina Umar takut, apalagi ketemu baginda Rasulullah SAW. Ada 2 kasus pencurian ketika ditangani oleh Mu'ad bin Jabal dan Abu Hurairah. Ketika ditangkap, kata jin, la arfa'annaka ila Rasulillah SAW. Saya laporkan masalah ini, kasus pencurian kamu kepada Rasulullah. Khulla sabili, tolong lepaskan jalanku. Lepaskan aku. Jin ketakutan sama baginda Rasul. Tapi oleh perukia tukang bohong seperti anda seperti Faizar Kiai Imran Gusamak, dikatakan Nabi dilukai jin. Kacangan kali Nabi saya ini. Jin bahkan saya tantang senusantara ini gak ada yang berani nongol ke Mahesa, apalagi ke Nabi Mahesa. Jadi anda ini, orang-orang seperti anda ini yang mengimajinasikan Nabi itu kayak orang kacangan. Ini katanya dilukai jin, sembarangan. Jadi ilusi optik. Maka jawabannya Jadi ada enggak, di akidah kita. Bang Mahesa berarti mengingkari hadis tentang itu ya? Orang gak jelas nih, bener nggak ngomong tuh pakai ilmu. Makanya Putra, sekarang satu pertanyaan nih. Semua pertanyaan sampean saya jawab. Satu pertanyaan belum apa jawab. Mana dalil yang menyatakan jin kepanasan dengan bacaan Al-Quran? Dalil? Enggak ada. Saya punya dalil bahwa jin kafir mendengarkan bacaan Al-Quran itu merasa indah. Dalilnya tadi, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sekarang tugas lo halwer, mana dalil yang menyatakan jin kepanasan, terbakar dengan bacaan Al-Quran? Ya kalau nggak ada jangan halu namanya. Kita nggak pernah narasi seperti itu, Bang Mahesa. Wis gini ya. Orang diskusi itu sampean bertanya saya jawab, sampean saya bertanya sampean jawab pakai hujah, itu namanya diskusi. Ini mas sampean ini minta kuliah sama saya namanya, bukan berdiskusi, bukan berdebat. Bang Mahesa, mohon maaf ya. Ya, saya boleh tanya nggak? Enggak, sampean tadi nantang yang ngerti agama, saya naik di sini justru karena sampean Kang Raja. Saya bukan nantang yang ngerti agama, maksudnya tak suruh naik yang ngerti agama karena saya perdebatan antara Soekarti dengan Mas Putra ini saya bingung. Makanya tak suruh naikin orang yang paham agama. Karena saya sendiri tidak paham, jadi saya bingung. Ini yang benar ini Pak Putra, apa Kardi gitu loh.
Makanya ini kalau bisa malah tak suruh ngundang Gus Idam apa Gus Miftah ini di sini. Gus Yang Idam lebih paham lagi gitu loh. Gus Miftah. Nah, ini maaf ini ya. Dunia begini, Coba, saya yang mantan dukun, saya yang mantan. Coba sampan Enggak, tar dulu. Coba sampan tanyain sama Pak Satu-satu. Kardi ini kabar tuyulnya gimana ini? Satu-satu Kang Raja. Ini tadi kan dia tak tanya dulu ini. Kang Raja, satu-satu, Iya, satu-satu, katanya satu-satu. begini. Ini belum selesai. Satu-satu. Membongkar kedok perukiah. Ya, ini Jadi gini kita nih ya. membongkar Kang Putra dulu karena dia mengaku perukiah selama 15 tahun. Itu kan lari dia. Teh Lanjut Dobol, 15 Lari si dia. Dobol Nah, lagi berarti ini mau ke Lampung, dobol itu kan. mau ke Lampung lagi Bang Putra Ya. ini nggak jadi dia ke Ya, Lampung. makanya tadi. mohon maaf ini tadi Pak Bah Tommy. Saya tadi kan sebelum tanya kan sudah tak tanya dulu Pak Kardi. Kiai, haji, ustadz apa dukun? Jawabnya dukun. Makanya saya nggak berani tanya karena saya tidak paham agama. Gitu loh. Makanya saya penasaran dengan kemampuan tuyulnya tadi. Nek ora paham Jadi, agama mending menang. Loh, aku kayak mau ngomongin agama mas, aku nggak ngomongin agama kayak mau. Makanya aku Berarti Aku saya ini- protes, ini saya tar protes dulu. karo Tar dulu. protes karo Ini Soekardi wae. Ini protesnya karo edukasinya. Soekardi tak takoki. Berarti Ngomongin gini ya, dia dukun. Berarti ini Bukan jelas tokoh nih ya. agama. Nih Ini berarti kedoknya jelas nih. membongkar Membongkar kedok kedok perukiah berarti tadi fix ya itu Betul, Bang perukiah Tony. double selama 15 Ya, tahun. betul. Itu. Ya udah, kalau itu saya- kalau itu saya paham. Nah, berarti pik dia kabur sendiri tadi begitu hebatnya mengeluarkan dalil hadis ya kan. Begitu pasehnya dia, ya itu orang yang sok-sok pakai dalil ya kita simak aja dulu. Begitu ya alhamdulillah ada Kang Maesa Gus. di sini. Oke, apa Tommy? Begitu. Apa Tommy itu oke, saya paham tadi udah terbongkar lah ya. Siap. Cuman Jadi kan gini, Kang Raja, ini ya. tadi memang di sini ditulis membongkar kedok rukiah. Makanya saya tadi tanya dengan Pak Mohon maaf, Haji. perukiah. Perukiah. Makanya saya tanya dengan Pak Haji Soekardi. Beliau ini sebagai kiai, sebagai haji, apa sebagai ustadz, apa sebagai dukun? Dia jawabnya sebagai dukun. Ya wes selesai. Nah, makanya kalau dia sebagai dukun saya tanya, Maka jangan pesugihan tanya itu dalil ada apa Pak enggak, Soekardi. nyata apa enggak? Katanya ada dan nyata. Mana Oh, buktinya iya, dia kaya? Kayanya dari Ini. apa? Dari tuyul. Tuyulnya sedang cari uang. Nah ini tadi yang saya kejar tuh di situ. Gitu loh. Malah larinya terus kembali lagi mulut lagi ke agama. Lah saya sendiri tidak paham agama, mohon maaf. Kang memang saya temane wis jelas lho Kang. Temane. Ini Mas, Iki Amit Mas Kiki ya. Kalau temanya jelas di sini membongkar rukyah, kenapa Soekardi saya tanya jawabnya dukun? Saya baca ini sebelum saya naik. Nama hanyalah sebuah profesi. Ya kan? Artinya Emang Pak Haji dukun Soekardi itu nggak bisa agama. Ya Emang bukan masalah dukun jangan ditanya. nggak tahu dalil. Sekarang gini, mohon maaf Mas Mahesa, mohon maaf ya, saya tak ngomong dulu sama Mas Kiki. Ini begini Mas Kiki, saya terus terang sebagai orang Jawa, saya tidak terima ketika atribut Jawa disalahgunakan. Termasuk Soekardi ini menyalahgunakan atribut Jawa. Atribut yang mana yang disalahkan? Atribut Dari agama. dari mulai Lebih sesajinya perukiah, itu kan sudah termasuk atribut Jawa. Sesaji Dia sampean salahgunakan. paham ora sesaji? Sesaji kan Gitu loh. sesajen beda. Sesaji itu menyuguh. Ini Mas Beda. saya iki amit ya. Iki aku amit ngomong karo sampean ya, tanpa mengurangi rasa hormat Kang karo Raja. sampean. Ya. Lagian Karena justru Soekardi kalau ini simbol, jawaban dia Ikon tadi belum bisa Jawa. membuktikan omongan saya gitu loh. Kalau yang tadi oke lah, berkat Mas Mahesa kebongkar kalau itu tadi perukiah dobol. Saya pengen membongkar dukun Soekardi ini dukun dobol juga apa bukan gitu loh. Oke, coba jelasin pakai takrif dukun itu apa? Gitu loh. Saya kan bukan dukun Mas, saya makanya saya gitu loh, yang selalu memamerkan sesaji, selalu memamerkan obor rampe. Kang Raja, Gitu loh. Kang Raja. Tadi Kang Maesa bilang Kang Maesa juga punya tuyul 2. Punya tuyul Coba 2. ditanya tuyul. Saya Ya. pengen nanya ke Soekardi dulu, Pak. Ini mohon maaf Kang Mahesa ya. Saya pengen nanya sama Soekardi. Lanjutkan. Gitu loh. Coba Pak Haji, Mainkan. Pak Haji jawabin dulu Pak Haji. Gitu loh. Ya, tema ini keluar dari tema berarti ya. Iya, Karena Soekardi yang membawa keluar dari tema, Bang Mahesa. Ini mohon maaf. ini gini, maaf tadi itu ya, saya jelaskan sama Bang Tommy. Bang Tommy, temanya apa? Ini membongkar kedok perukiah.
Ya kan Saya seperti kan itu. tanya kepada sampean, saya sudah baca sebelum saya naik, makanya saya tanya sama kamu. Saya ngomong dulu, sampean kan tanya sama saya toh, saya jelaskan sekarang sampean diem. Bisa menghormati nggak sih? Kok geding aku? Paham ora? Oke, saya ngomong bahwasanya ini loh temanya apa, Bang Tommy? Membongkar kedok perukiah. Ya, sampean bikin narasi. Narasinya apa? Yaitu tentang tuyul, berarti keluar dari tema. Terus ngomong Narasi masalah. tentang tuyul siapa? Yang membuat narasi tentang tuyul bukankah kamu sendiri? Oke, sebenarnya gini loh, maaf ya, ini temanya kemana? Ini di luar tema ini. Loh, yang membawa Di luar keluar tema kan tema. kamu. Yang membawa keluar tema kan kamu. Kamu kan yang nanya, saya yang jawab kan? Saya nanya, saya wajar. Saya kan tadi sudah tanya sama Abah Tommy. Saya boleh tanya? Oke. Enggak boleh. Oke, Makanya saya sekarang tanyakan kepada kamu. Oke, sekarang kita bicara tentang pertuyulan. Apa yang perlu ditanyakan? Monggo. Gitu loh. Buktikan dulu Apa omongan yang- saya tadi, kata kamu sugihnya seko tuyul ya dah. Kowe Nah, enggak kerja oleh duit. Duitmu teko dhewe. terus. Oleh kon ndiko tuyul. Buktikan jukuk kon tuyulmu kon jukuk duit ning mobil kuwi lek memang mampu, lek memang kowe ndek tuyul tenan sakti. Jawabanmu kuwi diguyu cah cilik-cilik di Sukardi. Ngono lho. Piye toh? Aku gak nyambut gawe. Saya selaku orang Jawa malu melihat tingkah lakumu itu, saya malu, sangat-sangat malu. Cita, Gini, sampai gini, ini gini. tanya, Gitu loh. Anda ini ngomong bahasa Jawa atau pamer sesaji. Ya. Gini, nanti jangan Luhur itu bawa nanti. luhur dulu Jangan menciptakan bawa-bawa sesaji, suku. membuat sesaji itu bukan untuk seperti itu, Di. Ini nanti kita bahas, mumpung ada Kang Maesa. Gimana nih Kang Maesa, setelah kita membuat tema membongkar kedok perukiah, saya minta masukannya biar jadi bahan motivasi, biar bisa jadi bahan inspirasi buat netizen di bawah. Justru kalau saya itu Bang Tommy, kenapa naik? Justru satu tadi membahasnya Rukia, kemudian ada tantangan dari Bang Raja, tulisannya pun perukia. Jadi saya merasa wah perlu nih saya naik nih, kasihan Bang Tommy nih kalau ditanya dalil gelak kedabagan ini. Bener, Oke, saya bener, naik. Iya, bener. Gitu loh. Mantap. Dan Memang saya memang tadi sengaja, Bang. Maksud saya tuh biar Bang yang Raja. tahu agama itu loh, biar naik gitu loh. Justru di sini sesuai tema saja. Kalau sampean tadi dikatakan bahwa simbol Jawa dipakai untuk bla bla tidak terima, atau lebih-lebih simbol agama. Lebih Iya. sensitif ini gitu loh. Nah itu Ya, dia. ini Dan- tadi kan gini loh, Bang Maesa, ini mohon maaf ya. Ini tadi saya sudah baca temanya seperti yang membawa keluar tema ini Sukardi. Saya tadi cuma pengen ngetes, makanya kan saya Ya, wes, tanya terserah loh. host lah, terserah host Gitu loh. mau keluar tema apa tidak yo. Iya. Saya tadi kan sekarang tanya dengan Sukardi, gitu. saya meminta tanggapan dulu. Tak dulu Kang Ya. Raja, saya meminta tanggapan dulu dari Kang Mahesa biar ini menjadi inspirasi, biar edukasinya dapat bahwa udah terbongkar lagi nih. Kemarin yang 7 tahun, sekarang yang 15 tahun yang 15 mengaku tahun. seorang perukiah. 15 tahun Kang Mahesa. Kemarin 7 tahun kita bongkar juga. Begitu ujung-ujungnya ya begitu, double-double juga pada mental. Begitu, sosok ahli hadis, sosok bawa-bawa dalil, kan begitu. Ya ujung-ujungnya double-double juga. Ini yang maksudnya yang menyesatkan umat, ya ini khawatirnya. Betul, betul, betul. Itu gimana Kang Mesa? Jadi gini Bang Tommy ya Kang Tommy, sering saya sampaikan, ruqyah itu kan tadi dijelaskan wahyal auzat itu doa, jampi-jampi boleh diartikan itu ruqyah ya. Nah, masalah tidak, maka jawabannya tergantung bacaannya. Selama bacaannya Al-Qur'an berarti selesai nih, nggak ada masalah. Betul. Makanya pas tulisan di sini peruqyah, kenapa yang disebut peruqyahnya bukan ruqyahnya? Karena peruqyah ini membawa pemahaman-pemahaman bohong. Dikit-dikit menyebarkan fitnah seperti santet, jin kiriman dan lain sebagainya. Dan mereka menyebarkan kebohongan seperti tadi, jin kepanasan dengan bacaan Al-Qur'an. Sungguh itu sebuah kebohongan. Karena justru bertentangan dengan Al-Qur'an. Coba aja. Loh, itu bahkan Al-Qur'an itu logik loh, coba. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin mendengarkan bacaan Al-Qur'an, itu jinnya kafir loh. Mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu bacaan yang indah. Jadi masuk Islamnya kemauan sendiri. Nah, oleh peruqyah katanya Al-Qur'an membuat jin kepanasan. Lah kan ini kebalikan, bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang menjelaskan Quran bacaan yang indah, hatta bahkan didengar oleh jin kafir, tapi oleh peruqyah katanya jinnya kepanasan dengan bacaan Al-Qur'an. Bagaimana jin bisa Islam, nerima Islam kalau kitab sucinya membuat mereka kepanasan? Iki piye otak mereka ini error. Mereka lah yang perusak agama sejati. Dukun ya udah terang-terangan kalau udah ngaku dukun, makanya saya kenapa tidak pernah protes ke Pak Haji Sukardi. Beliau sudah ngaku saya mendukun, ya wes selesai. Kalau masih ada percaya aja ya terlalu amat gitu loh. Nah, Udah ngaku itu dia. dukun.
Tapi coba Pak Haji Soekardi melintir ayat, ya saya tak terima pasti. Iya, itu betul. Gitu loh Bang Raja. Diterima aja Bang, karena saya Makanya tidak saya kenapa? Dulu klarifikasi, sebentar klarifikasi. Maaf ya. Ini mungkin dibilang tadi apa namanya Ridho apa mengatakan oh ini sajen ya kan atau sesajen ya kan terus membawa dengan adanya Jawa ya memang di pisang ini adanya cuma di Jawa saja. Kowe iki wis rasa bulet teh. Ini mohon maaf ya. Ini mohon maaf. Ini maaf ya. Abah Tommy, Bang Maesa ya, mohon maaf. Ya, siap. Kalau masalah melintir-melintir ayat saya kan tidak tahu ayat itu dipelintir atau tidak saya tidak tahu karena saya tidak tahu ayat. Ini saya kejar Soekardi ini masalah sesaji ini. Di Soekardi. Ini loh, ini ya, ini sesaji. Ini sesaji. Saya sajikan untuk siapa aja boleh kan? Kata kamu tadi kamu sajikan untuk tuyul, itu sesajen untuk tuyul, ritual alat untuk tuyul. Gimana toh kamu tuh ngomongnya kok pelin-pelan kamu ini? Kamu tadi ngomong bawa-bawa ini maaf Jawa, atribut Jawa. Sejak kapan Itu ini kan kue atribut Jawa itu, kamu bawa-bawa untuk tuyul itu. Apa itu dulu, bukan atribut Jawa itu? Entar dulu sejak kapan pisang itu atribut? Ini mohon maaf ya, Abah Tommy, Bang Maesa dan Kiai Dirga ini. Sejak kapan ini pisang jadi atribut itu? Saya tantang pengetahuan kamu tentang kejawen. Ya, saya tantang kamu ke room saya. Kalau memang kamu ahli dari kejawen, saya tantang ke pengetahuan kamu sampai di mana kejawen. Oke. Sekarang kamu bilang Jawa. Oke ya, kamu tadi ngomong sesaji. Personal antara kamu dengan saya ini. Saya tantang pengetahuan kamu tentang kejawen. Oke, sekarang saya tanya, apa arti Jawa itu? Coba sebutkan. Sudah, tidak usah bertanya di sini karena di sini roomnya ranahnya sudah beda. Saya tantang di room saya kita berdua. Ya, tidak ada orang lain. Kita berdua kita debat. Ini mumpung ada Kang Maesa, saya mau nanya Kang Maesa sebenarnya ini yang diperdebatkan dari kemarin. Kang Maesa ini mau nanya Kang Maesa. Di dalam Al-Qur'an ya Kang Maesa. Setan itu sifat atau wujud? Atau bentuk itu tadi? Sifat. Bukan siapa tadi? Bukan makhluk ya? Bukan makhluk ya? Nanti dulu. Bukan makhluk. Sifat itu makhluk. Saya pelan-pelan ya. Sifat itu makhluk. Makhluk itu selain Allah itu disebut makhluk. Kalau maksudnya spesies cuma ada 3, jin, manusia, malaikat. Namanya spesies. Jangan makhluk. Sifat itu makhluk. Nah, si setan makhluk apa? Wujud, physically. Apa spesies? Jawabannya setan adalah sifat. Bisa nempel di manusia, bisa nempel di jin. Jadi setan disebut itu kadang ke manusia itu boleh. Misal ke koruptor. Boleh tak koruptor kita sebut setan? Boleh. Ini tidak melanggar ayat Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, pada setiap nabi Allah menciptakan pada setiap nabi musuh. Syayatinal insi, setan manusia dan setan jin. Jadi makanya ketika Imam Qurtubi menjelaskan wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Imam Qurtubi kullu ma'siyatin mansubatun ila syaitan. Setiap perbuatan maksiat itu dinisbatkan kepada setan. Contoh pejabat. Pejabat itu untuk yang apa ya? Pejabat itu kan untuk orang yang menjabat suatu kedudukan ya. Ketika pejabat itu melakukan tindak pidana korupsi, maka diganti namanya koruptor. Namanya koruptor. Nah, bahasa lain daripada setan koruptor itu. Maka sebenarnya koruptor itu boleh disebut setan. Ketika orang itu mencuri, orang itu jadi setan. Ketika Mahesa berbohong, melakukan keharaman, maka Mahesa jadi setan. Setan itu nama sifat. Maka kata Nabi, inna syaitona yajri min ibni adam majurdan. Setan itu menyatu di dalam darah manusia. Kenapa sifat? Bukan jin. Nah, inilah dalil yang selalu dikutip oleh para peruqyah ahli hikmah. Jin itu di dalam tubuh manusia. Ya piye to? Nanti kita sholatnya gimana? Bareng sama jin. Kita sholat menyembah Allah bareng sama jin. Ya piye to? Jadi saya kira mending ngobrol yang edukatif daripada debat kusir tadi. Nggak ada edukasinya buat yang lain. Kasihan Bang Tommy nanti nggak dapat amal jariah nanti kalau di sini cuma debat kusir. Sampan yang tahu agama, ceritakan agama, saya siap mendengarkan tentang agama. Tepatnya membahas haluisme versi dalil, bukan membahas agama, gitu loh. Karena kalau berbicara agama, di sini termasuk saya ini bukan pemegang agama yang baik, masih sebut ribut, masih suka debat. Tapi ada hal yang memang harus diluruskan, kebohongan. Maka menyingkirkan kebohongan
menyingkirkan kerusakan itu lebih penting daripada menarik kebaikan. Ya, ini termasuk Sukardi ini juga menyebarkan kebohongan tentang Jawa ini. Sukardi, pokoknya saya tunggu kamu berdua live dengan saya ya. Saya tantang. Boleh nanti di room. Kasihan ini ngebahasnya perukiah Ya. ini. Kenapa Bang, Bang Raja? Saya tadi nyebutin merek JRA, KBRA, Arsyad Dayata Indonesia untuk mempertanggungjawabkan statement saya karena saya tahu ini ormas berbadan hukum. Silahkan laporkan saya gitu loh. Saya sebut namanya Faizar, Dewan Pembinanya Kiai Imron, Gus Ahmad. Mereka sebagai seorang perukiah, mereka penyebar kebohongan, mereka tukang bohong. Dalam bahasa Arab mereka bisa disebut dajjal. Bisa tidak Faizar disebut dajjal secara bahasa Arab? Bisa. Saya bertanggung jawab. Secara hujah, secara hukum, Kiai Imron, Gus Ahmad sebagai seorang perukiah, bisa tidak mereka disebut dajjal? Bisa. Kiai Imron karena seringnya berbohong, mereka bisa disebut dajjal. Dajjal artinya kadzab, tukang bohong. Semua perukiah itu tukang bohong. Nggak ada perukiah yang tukang bohong. Semua tukang bohong. Kebohongan pertama apa? Ya tadi contohnya menyebarkan bahwa jin kepanasan dengan bacaan Al-Quran. Itu kebohongan mereka. Dikit-dikit santet dan jin jun, itu kebohongan mereka. Mereka mengklaim mengislamkan jin korin, itu kebohongan mereka. Tidak ada jin korin selain korinnya Nabi Islam. Nggak ada. Itu udah ada nas dari Nabi. Nabi yang mengenas. Illa annallaha a'anani alai illa annallaha a'anani fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Hanya korinnya Nabi Muhammad yang Islam. Bahkan korinnya berapa Bapak Adam, nabi-nabi yang lain itu korinnya kafir. Oleh perukiah katanya korinnya diislamkan. Kepret perukiah tukang bohong. Jadi memang jadi intinya Kang Maesa, dedengkot perukiahnya pun memang tukang bohong ya, double juga ya. Bang Tommy, biar lebih pedas sebut mereka dajjal secara bahasa Arab. Saya bertanggung jawab secara hukum. Jadi dajjal artinya tukang bohong. Pada intinya Bang Tommy ya kan? Dan juga Bang Mahesa, pada intinya itu kan cuma berkedok doang untuk mencari cuan lah. Makanya kan saya bilangin tadi sama Bang Putra tadi itu, karena posisinya bukan kita yang ini kan namanya perukiah ya, bukan yang rukiahnya ya, perukiah itu kan. Iya, perukiah. Iya, perukiah itu cuma berkedok doang. Ada juga yang dibilangin orang itu dia bukan supir, bukan kenek, ada juga yang calo. Nah seperti itulah dia orang itu tadi. Betul. Makanya kan saya bilang sama Bang Putra tadi itu makanya kan kita berdebatnya. Saya pengen dapat, belum dapat ininya, saya bilang tadi itu. Oke. Jadi ngerukiahnya enggak dobol. Ada kiai-kiai kita, kiai-kiai NU itu rata-rata kan ngerukiah ya kadang. Tapi mereka makanya tidak digelari statusnya perukiah. Ada orang datang nih ke kiai atau ke Mbah Maimun, ke Gus Baha, didoain nih. Itu rukiah, maka Gus Baha tidak disebut perukiah. Tapi kalau orang sudah disebutin perukiah, profesional perukiah, wis sekabe dobol. Biasanya rukiah itu ada nggak Bang? Ya tadi ada, udah dibilang rukiah itu doa, maka ada. Maka tergantung teksnya. Sebenarnya begini, ya justru rukiah itu pertama dilarang oleh Nabi. Nah datang sampailah kepada Ali Auf, keluarganya Auf al-Asja'i, bukan, Ali Imron, diriwayatkan oleh Auf al-Asja'i riwayat ini. Ali Imron ini tukang rukiah waktu zaman jahiliyah. Dengarlah larangan Nabi rukiah apa? Itu tadi ar-ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Akhirnya keluarga Ki Imron ini datang menemui baginda Rasul. Ya Rasulullah, kunna narki fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kita ini dulu perukiah waktu masa jahil sebelum mengenal Islam. Lalu Nabi i'ridu alayya ruqakum, kata Nabi, coba jampi-jampi kalian bagaimana. Diperlihatkan oleh Ali Imron, dilihatkan ini jampi-jampinya ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Itrah minha kadza wa kadza warki bima baqiya. Kamu buang bagian ini, sisanya kamu boleh baca untuk meruqyah. Artinya Pak, Nabi tidak anti tradisi selama tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan syariat. Jadi yang dibuang hanya unsur syiriknya doang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi maka sebenarnya kalau Nabi mengajarkan ngerukiah, sebenarnya tidak ada. Yang diajarkan Nabi itu doa perlindungan daripada setan. Dalil yang dibacakan oleh tadi si perukiah tukang bohong tadi yang kabur, itu adalah dalil minta perlindungan kepada Allah. Justru yang ada dalilnya Nabi dirukiah, bukan Nabi mengajarkan rukiah. Kalau Nabi dirukiah, ya ada. Tapi bahwa Nabi mengajarkan rukiah, tidak. Yang ada Nabi pernah dirukiah.
Dalil yang tadi dibaca itu doa perlindungan. Karena Rasulullah SAW, hubungan hadis yang tadi dibacakan oleh si peruqyah tukang bohong itu sebelum turun Al-Falaq dan An-Nas. Maka setelah tuluk, perhatikan hadisnya. Karena Rasulullah SAW yata'awadu minal janni wa ainil insi hatta idza nazalatil muawwidatani fa idza nazala, perhatikan, akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Di dalam syarah Bukhari, Fathul Bari syarah Bukhari, wa taraka ma siwa, Nabi meninggalkan lainnya bacanya. Apa? Nah, salah satunya Allah ma'ani tadi, a'udzu bikalimati tadi itu. Jadi setelah turun Al-Falaq, Nabi hanya membaca Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini bukan ayat ruqyah, tepatnya ayat meminta perlindungan dari setan. Oleh para peruqyah sekarang ayat ini dipakai katanya untuk ayat ruqyah. Padahal tidak ada ayat khusus untuk meruqyah, tidak ada. Sampean baca Fatihah hafal, semua sakit dibacakan Fatihah boleh. Isinya, ya Allah sembuhkan anak saya, ya Allah sembuhkan keluarga saya. Nah, ini doa maka boleh. Jadi ayat yang wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, itu kreativitas orang ruqyah sekarang. Jadi diambil bacaan Al-Qur'an yang ada kata kafaro, sulai, yang ada sihir, yang ada kata setan. Itu untuk mensugesti tadi kata Pak Haji Sukardi. Jadi kalau ayatnya Fatihah kan orang anggapnya biasa. Dukun, Padahal di panggil haji, dalil dukun dia. Haji nggak tahu agama kok, malah sampai yang pantas dipanggil haji mana? Dukun itu. wah bablas, kita kebencian namanya. Mau tanya, maaf ya, tadi menyebut-nyebut haji. Sekarang saya tanya, haji itu apa sih artinya? Nah, saya bukan nggak paham agama kok kamu tanya sama saya. Kan saya udah dari tadi saya katakan sama kamu. Ini Bang Maisa, maaf ya. Kamu nggak usah bulet, kun dukun. Dulu, sampai sesaji nggak Dari paham. tadi saya katakan, saya nggak paham agama, makanya ketika Saya ngasih beliau tahu. ini mengatakan tentang agama, saya diam. Tak kasih tahu. Haji itu apa artinya? Samen nggak paham, samen tak kasih tahu. Apa itu haji? Haji itu pengunjung atau tamu, kalau nggak salah seperti itulah. Kok nggak salah ya apa sih? Ya apa sih? Sekarang kamu kalau bukan ranahmu, nggak usah kamu angkat bicara, biarkan Bang Mahesa yang berbicara. Karena saya nilai kayaknya yang tahu agama malah Bang Mahesa daripada kamu yang mengatasnamakan haji. Gitu loh. Kok nyocot tiket mang dikandani haji Gara-gara kamu semua atribut-atribut Jawa tuh dianggap orang itu dukun. Ya. Orang yang meneruskan warisan leluhur dianggap dukun. Itu karena olah-olah orang seperti kamu. Ada yang punya HP 2 enggak? Bisa searching ke Google arti sesajen dan sesaji. Itu beda loh. Kalau Udah nggak sesaji penting artinya itu, Mas. Itu nggak penting artinya. Enggak. Yang saya kejar itu Sukarji ini Iya, tadi biar- mengatakan itu sesajen untuk ritual tuyul. Itu loh. biar paham apa itu sesaji dan Kalau apa sesaji itu itu nggak usah sesajen. dilihat di Google. Kalau orang Kejawen itu paham sesaji itu apa. Aku Saya wong dulu Jawa. juga ada primbon Jawa itu. Aku Lek wong sampan wong Jawa sampan wong Jawa kudune sampan paham. Sukardi Makanya ini sudah kui. menyalahgunakan warisan leluhur Jawa. Paham? Artine Wes, Jawa apa? Wes ora usah ngomong artine Jawa, wong kowe tuwek ra ngerti tuwek lho. Kowe tuwek ra ngerti ra iso dihormati lho. Artikan Jawa iku apa? Iklan Jawa Bang Maisa, patokan, ada iklannya. paham, Ada Jawa iklannya. iku apa? Tunggu ya, tak tunggu kemampuanmu Jawa sampai itu di mana apa? pengetahuanmu tentang kejawen. Jawa iku apa, Cuk? Ngomong blakrak tekan dindira kena gue patokan lho, ngerti ra? Jawa Kowe itu suka mau sesaji untuk peralatan apa untuk ritual tuyul kau bilang tadi sama saya. Jadi jangan mempermalukan orang Jawa kamu. Itu warisan leluhur yang harus kita Jawa lestarikan, itu kita apa? budayakan. Bukan kita Jawa gunakan itu untuk apa? setan-setan seperti yang kau maksud, paham ra? Lho kon iku setan goblok dikasih roh gak Setan yo ngeyel. kowe kuwi sing setan ngono lho. Kamu itu sudah mengatasnamakan haji tapi omonganmu kayak tai, ngerti gak? Iklan dulu Bang Maisa, iklan dulu. Sapi kloset, ngerti ra? Iklan dulu iklan. Ntar lanjut lagi masalah perukiah. berat Udah. berat urusan ini. Lanjut berat, lagi berat. Kang Maisa perukiah. Bang Maisa, Bagus Tommy, Kiai Jirga, Berat mohon urusan. maaf ini, Ya. ya. Mohon maaf. lanjutkan dah, siap. Intinya selalu saya katakan boleh kita gontok-gontokan, tapi endingnya jangan ada dendam. Selalu saya Betul, katakan betul. seperti itu. Iya. Profesional, profesional. Berbeda pemahaman itu manusiawi. Ya yang namanya room edukasi ya begini pasti menimbulkan perdebatan, kan begitu. Ya intinya endingnya kita ambil. Ya mudah-mudahan dari semua ini yang terjadi kita ambil hikmahnya, jadi persaudaraan.
begitu saudaraku. Iya, gontok-gontokan Tadi- monggo di rumah nggak apa-apa. Yang penting asal Tony. jangan bentrok fisik. Begitu. Dulu pun saya mau rencananya ngelabrak Pak Haji Soekardi tadinya. Iya, iya. Saya di Gimana, jalan loh, gimana, habis gimana? jualan dari Morangke lelah nih, Haji Soekardi, saya mah langsung naik jeger. Iya, Ya setelah tahu ya begitu, oh ya sudahlah biarkan. Jadi kita ada punya pakem ya dalam dunia kritik. Karena kita umat Islam, saya hanya akan menanggapi, mengomentari sesuatu itu apabila ayat-ayat Allah yang dikritik. Artinya apa? Saya menghormati perbedaan. Tapi ketika sudah beda, jalurnya Bukono, jangan bawa-bawa agama. Akhirnya ya sudahlah, monggo Pak Haji lah gitu. Tapi karena kalau ayat itu kan milik kita semua umat Islam. Ya, Maka jangan betul, ada yang betul. memanipulasi ayat. Kalau orang itu Makanya terang-terangan apalagi saya ngaku nggak tahu perdukunan. tentang ayat, makanya saya dilongap-delongop bang. Ketika beliau ini engkel-engkelan tentang ayat, kata abang itu ayat itu dipelintir, saya nggak tahu entah dipelintir entah dibengkokkan, saya juga nggak tahu. Justru Kang Raja tadi dikadalin sama perukihan tukang bohong tadi, siapa yang turun? Rata-rata Kang Raja. Jadi pengalaman ini ya, saya bertemu berhadapan langsung dengan Faizar. Nihil pembuktian Kang Raja. Faizar yang sudah masuk TV, pembuktian menihil mundur. Kemudian Kiai Imron yang dari NU ada, Kiai Imron nihil. Takut semua kalau pembuktian, karena akan terbongkar kalau pembuktian. Iya, iya. Yang saya sampaikan itu bahwa Waalaikumsalam. tidak ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Makasih Bang Hos sudah diizinin naik. Siap. Jadi intinya Itu begitu saya nih tadi. ya. Intinya berarti 100% perukiah berarti double nih Kang Maesa. 100% yang tergabung dengan Ruqyah Syariah dan Ruqyah Aswaja semuanya double tukang bohong. Mas Tommy, saya bertanggung jawab secara hukum, sebut saja mereka secara bahasa Arab Dajjal. Tapi disclaimer dulu, dalam bahasa Arab Ruqyah bisa disebut Dajjal. Harus ada disclaimer itu ya, secara bahasa Arab mereka boleh disebut Dajjal. Artinya jangan langsung kamu Dajjal. Kalau Dajjal fisik saya tidak bertanggung jawab. Dajjal dalam arti ya, dalam sebuah arti. Boleh. Iya, iya, iya. Boleh. Saya bertanggung jawab secara hukum. Tuh Saya bertanggung ya jawab. saudara-saudaraku, berarti di sini udah fix nih ya, udah jelas ya bahwa yang ahlinya, yang dikatakan ahlinya sekalipun yaitu double kan begitu. Saya berhadapan dengan Iya. Dewan Pembina loh. Founder. Tapi Pimpinan Ruqyah tertingginya. itu enggak salah kan Bang Mahesa ya? Oh enggak, kalau ngerukiahnya enggak salah. Yang salah tuh bohongnya, berbohong. Oh, siap. Yang salah perukiahnya, bukan Ya, rukiahnya. sebatas begini, air dibacain Fatihah. Cuma kan yang jadi persoalan adalah praktek yang benar ini 5%, 90%-nya kebohongan. Diagnosa santet, diagnosa janjinjun, menyampaikan hal-hal kebohongan lainnya itu. Nih Bang Maesa, saya boleh tanya nggak ini sama Bang Maesa ini? Ya Bang Maesa. Nggih, siap. Nah itu kalau yang namanya pesugihan itu di agama itu ada nggak itu? Oh ada, jual beli itu pesugihan. Nggak, maksudnya nyata nggak, pesugihan itu nyata nggak kalau menurut orang-orang yang paham agama lah, kayak sampean misalnya? Sebenarnya Bang Raja, nyata atau tidak nyata itu hal yang nggak penting. Yang terpenting itu kalau Anda bertanyanya agama adalah bagaimana prakteknya, bagaimana akidahnya. Karena Ya, saya masalahnya tadi gini loh, katakan, Bang. saya Masalahnya pun melakukan gini. pesugihan. Saya punya tunjul 2 loh. Di Lapak, di Morangke. Yang jualan ikan, ada 2. Itu beda itu Bang, sama saya juga punya tuyul, ini tuyul saya ini, kepalanya oren. Makanya kan saya tanyakan, kalau ketika pesugihan itu kan banyak masyarakat yang terbodohi gara-gara pesugihan. Bukannya dapat duit malah kehilangan duit Bang. Terus kenapa kok saya tadi marah-marah dengan Soekardi? Karena seperti sesaji, obor rampe, cok bakal itu kan bagian dari atribut orang Jawa untuk meneruskan warisan leluhur, untuk menghormati leluhur. Tapi untuk orang awam itu seperti orang awam itu menganggapnya itu ritual setan, ritual ini. Karena itu ulah-ulah para dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab. Jadi atribut orang Jawa itu Wes, sejak toh. kapan? Kue Bang menengosek Mahesa, lek kue ngerti mohon maaf. atribut. Bang Mahesa, Ya. boleh nggak saya Ya. minta tolong sama Bang Mahesa? Boleh? Ajarin saya Orang-orang berdoa seperti kamu itu yang gimana menjatuhkan harga diri orang caranya Jawa. Haji Soekardi sama Raja ini bisa akur gitu, nggak berantem dari tadi gitu.
Gampang anak-anaknya disuruh nikah. Ini mohon maaf Anaknya ya, disuruh ini- nikahan, disuruh besaran. Enggak, bukan gitu ya. Ini mohon maaf ya, karena begini loh ya. Mohon maaf. Ya. Ya. Karena Ini memang diciptakan untuk masuk room ini biar followernya itu besar. Ini loh yang menonton besar. Itu aja. Itu saja Bang Ali. Tertarik itu. Dua orang itu cuma settingan. Dua orang itu settingan, netizen kena prank semua. ini gini ya, ini mohon maaf ini Bang Maesa. Ini mohon maaf ya. Karena seperti sesaji kayak obor rampe itu kalau di orang Jawa itu sebenarnya untuk menghargai, menghormati, mengirim doa kepada leluhur, Bang. Tapi untuk orang yang awam yang tidak tahu itu dikiranya itu untuk ritual setan. Nah, kenapa kok orang awam itu menganggapnya itu untuk ritual setan? Karena itu biasa digunakan, disalahgunakan oleh dukun-dukun palsu, Bang. Gitu loh. Semua orang yang macak dukun itu pasti menggunakan sesaji. Gini loh Bang Raja. Sesaji itu makanan untuk menyajikan untuk buat tamu. Tapi kalau Mas, saya sesajen, paham itu, Mas. Yang Nah. saya bilang itu bukan ke situ konteksnya. Gitu. kalau makanya gini loh Konteksnya Bang. bukan ke situ, makanya Kalau saya mau ngomong, jelaskan. Makanya gini loh Bang Raja, kalau mau ngomong sesajen, jangan sesaji. Soalnya apa? Wis podo Beda ae lah, konteks sesajen karo sesaji itu sama saja. Beda Ya. Mas, Sesaji itu barang yang disajikan, ya toh, sesaji. Nah. Sesajen itu sama aja. Obor rampe itu begitu. Obor rampe itu bagian dari sesaji. Gitu loh. Ini mohon maaf nggih, Mas Keke. Itu kan warisan leluhur kita. Itu alat yang digunakan untuk para sesepuh dulu untuk mengirim doa kepada leluhur. Ya, Gitu tar dulu, loh. tar Tapi dulu. selalu disalahgunakan oleh dukun-dukun dobol, gitu loh. Sama diem dulu, sama diem tak jelaskan. Sama diem tak jelaskan biar dapat edukasinya. Ya. Iki anggere aku ngomong mau potong-potong di Sukardi. Diam dulu, biar dapat edukasinya, semuanya dapat edukasinya, ya. Yang namanya sesaji itu sajian. Yang namanya cok bakal itu sendiri ada yang bakalan desa, yang dulu yang babat alas itu, ya. Ada juga yang namanya sandingan, itu untuk menyandingi kita. Seperti itu. Jadi sampean biar paham di sini, cok bakal, sandingan, sesajen itu ada fungsinya masing-masing. Ya. Itu ojo di Kalau izin, masalah ojo fungsi digajikan. sesaji kamu tidak usah mengajari saya. Primbon Jawa saya punya 5 di rumah. Besok saya tunjukkan sama kamu. Kamu tadi kan bilang alat yang kamu suguhkan tadi itu untuk ritual tuyul. Itu loh yang saya pertanyakan sama kamu itu. Mas, Kang Maesa mau nunjukin apa Kang Maesa? Mau nunjukin apa Kang Maesa? Mau nunjukin HP saya di telepon dari tadi ya, mau izin pamit. Ketika agama disalahgunakan, maka Bang Mahesa yang tahu agama dia tidak terima karena Bang Mahesa tahu agama. Kalau saya nggak paham agama, makanya saya tadi plong-plong ketika orang membicarakan agama. Kamu Emang berbicara gimana sih tentang statement? sesaji dan cok bakal. Saya Coba orang statementnya Jawa, gimana saya sih, tahu Pak itu Haji? kegunaannya untuk apa. Makanya saya tidak terima ketika kamu salah gunakan. Gitu loh. Coba Pak Haji, Pak Kamu Haji jangan gimana jadi sih dukun tadi dobol, statementnya? mempermalukan orang Jawa kamu itu, ngerti? Mas, saya bisa menjelaskan. Kalau yang namanya sesaji itu sajian atau hidangan, ya. Terus yang namanya sandingan itu untuk yang nyanding. Biasanya maaf, kalau ada bulat. ada sandingan, ya seperti itu. Jadi dikhususkan untuk ini saja. Yang apa? Yang ada di situ saja, tidak untuk umum. Itu loh. Tidak untuk umum. Seperti itu. Jadi kalau sandingan itu untuk yang nyanding. Misal contoh, ini khusus untuk umum ini loh. Sandingan ini untuk bukan untuk ini buat orang banyak, enggak. Ini khusus kalau sandingan itu. Yang bakal-bakalan juga ada. Itu namanya cok bakal. Mohon Seperti maaf itu. mau bertanya, kalau sesajen itu untuk siapa ya? Mohon maaf bertanya. Oke, kalau sesajen atau sajian atau hidangan itu untuk umum, untuk orang banyak itu, terserah siapapun. Untuk tikus juga boleh, ya. Untuk manusia juga boleh. Itu sudah umum, namanya kita sudah sajikan untuk siapa saja ya boleh. Gitu. Tapi apa namanya Bang? kalau sandingan itu bukan untuk umum, khusus itu. Jadi ada yang ini loh buat sekitar sini, itu saja. Jadi Itu. intinya begini sebenarnya dari itu semua yang selalu diributkan
intinya dari sesaji ataupun sesajen, kalau memang dikhususkan untuk manusia sah-sah aja. Tapi kalau dikhususkan untuk bangsa jin belek itu haram. Begitu aja udah intinya. Instruksi Mas Host, instruksi semuanya ya. Ya. Jadi gini, saya boleh ngomong sedikit ya. Kalau saya itu mungkin sepaham dengan Mas Raja ya. Sesajen, sesaji itu sama, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Karena Kakek masing-masing ya, daerah betul. beda-beda, Kang. Ya, betul. Masing-masing Minta daerah maaf, beda-beda. Minta Di maaf daerah sama saya, iya. Gini Mas, Di daerah saya itu sesajen itu untuk bangsa jin dulu ya, dulu sesajen itu. Beda-beda memang. Sajian itu untuk para manusia yang ngaji, yang selamatan. Itu sajian. Beda-beda masing daerah. Di saya itu yang namanya sesajen yaitu untuk para makhluk halus, yaitu dobol, begitu. Wes ngaji aja ngaji Ya. lah, biar ada ujungnya, nanti terserah siapa yang menabrak. Ya gini Bang, Jadi- pertama begini Bang, Bang Maisa, maksudnya gini ya. Biar orang tidak salah arti ya, biar sajen ataupun budaya Jawa yang masih dilestarikan sampai sekarang itu enggak orang itu yang mendengar. Ini yang banyak yang di bawah banyak nih, yang nonton banyak nih. Sampai 2,3K kan. Biar nggak salah arti, biar nggak salah kaprah. Jadi gini ya. Apalagi ada kaitannya tuyul atau apalah kan gitu. Kalau di tempat saya itu, saya orang Surabaya ya. Kebetulan kakek saya juga dulunya itu masih ada mengait dengan kerajaan zaman dulu. Dia seorang ceng juga. Jadi kalau sajen atau sesajen itu setahu saya itu nggak ada bedanya. Kalau cok bakal itu bedanya cuma kecil, biasanya ada kemirinya, itu biasanya dibuat untuk operasional atau untuk upacara metil ataupun panen padi ya. Itu cok bakal yang kecil itu. Saya sedikit banyak juga tahu Mas. Jadi jangan Ini salah aja kaprah sih ya. masuk kepada poin aja, masuk Tapi poin apapun poinnya namanya. itu sama Gini sesajen sesaji sama, tidak ada bedanya. Gini aja ya, apapun Bentuknya bentuknya, namanya apa, yang pertama yang ditinjau itu niat. Karena wa innama likulli imri'in manawa, apapun namanya ya, mau jabur, mau sesajen, selama kalau orang itu niat ngasih makan jin karena kasihan, maka boleh. Sampean ketemu sama jin lapar dikasih makan, boleh, tidak ada unsur syirik di sini ya. Tapi ini saya kira sulit ini realitanya ya. Makanya saya ketemu kalau jin lapar, kelaparan kita kasih makan, syirik tidak ya. Nah, yang sampai salah itu apabila kita memberikan sesembahan, apapun namanya, mau sesembahan, mau sesajen, dengan tujuan mengagungkan si sosok tersebut, apapun namanya nih, mau ganderwo, mau jin, mau tuyul, meyakini si orang itu kalau tidak dikasih sesajen dia akan merusak kita. Jadi dengan keyakinan ada kekuatan di luar kekuatan Allah yang bisa terjadi gitu loh. Maka itu baru tidak boleh. Jadi kalau bahasa sebenarnya sesajen tuyul, sesajen genderuwo, sesajen, itu belum kita bisa memvonis itu sesat, itu sisi. Kembali lagi ke niat. Karena bahkan saya berarti pastikan wajib ngasih makan jin yang dalam kondisi lapar, ketemu jin di jalan. Nggak tak berdaya, tolong beri kasih makan. Umat Islam wajib kasih makan itu. Mau jinnya kafir ke, sama jin, hubungan kita dengan manusia, dengan jin itu sama dengan kita manusia. Jadi sebenarnya yang merusak adalah di hati di sini nih. Jadi balik lagi, saya kira jangan ngeributin nama, jangan ngeributin istilah, karena ini berkaitan dengan perbuatannya bagaimana, niatnya bagaimana. Ini sulit dikajinya dalam. Sayanya lagi teleponan ya. Saya mau lanjut ya. Assalamualaikum Bang Tommy, semuanya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mohon izin ya, saya mau jelaskan sedikit lagi ya. Jadi biar gak salah kaprah nih. Saya tuh memahamkan gini supaya tidak salah arti ya. Biar nggak bengkok sana sini dan biar nggak dijadikan asumsi para teman-teman yang belum tahu ya tentang sajen atau sesaji, nanti dikira itu untuk
sesuatu hal yang tidak baik gitu loh. Karena itu sebenarnya bagian dari budaya ya. Zaman dulu itu doa syukurnya seperti itulah. Pakai sesajen, berterima kasih, kita panen, melimpah ruah. Biasanya gitu biasanya Pak. Berterima kasih pada Yang Maha Kuasa, biasanya kayak gitu loh. Itu tapi melalui adat budaya zaman dulu seperti itu gitu loh. Itu sajen. Karena bapak saya sendiri ya masih kental bang. Ayah saya sendiri sampai sekarang kalau mau panen padi, buat ingkung, becah ingkung, bawa bunceng Ya, ke sama. ini, bawa cok bakar di setiap Sama. sudut kotak sawah itu dikasih. Sama-sama. Nanti dikumpulin semua tetangganya yang mau manen tuh diajak berdoa dulu di situ. Habis itu sesajinya itu dimakan bareng-bareng. Obor rampenya itu betul, sama. tadi. Sama, Gitu sama. loh. Masih sama. Iya, persis. betul. Itu sama. Iya. Sama tempat saya pun sama. Sama. Makanya tadi yang saya simak, kejar itu iya. jangan sampai ya ini mohon maaf ya Bah ya. Jangan sampai ini kan selama ini kan kebanyakan orang-orang awam ini menganggapnya kalau orang sudah berpenampilan Jawa menghadap seperti obor rampe itu dikatakan itu sesat. Itu dukun itu karena sebenarnya dia nggak salah mengatakan itu sesat. Karena memang itu efek dari ulah-ulah para dukun-dukun dobel itu mau loh. Gara-gara ini loh. Betul. Iya, makanya simak. Ketika saya mengatakan sesajen itu untuk bangsa jin dan meminta pada jin, bangsa jin, sesatnya itu. Gitu loh. Makanya simak. Ini sering kita kupas masalah sesajen seperti ini. Iya. Begitu. Kalau buat tuyul tuh gimana bang? Berarti Kenapa? kalau buat tuyul tuh gimana? Ya itu kan beda Itu- konteks. Tanyanya Itu sama kan Bang udah Pak jatuh. Haji Sukardi. Itu kan Jadi beda Pak Haji konteks. Sukardi kan gitu bilangnya. Itu kan untuk ritual tuyul itu tadi. Iya, haram. Kan begitu. Kalau mintanya sama tuyul, begitu. Saya sendiri yang tidak pinter ngaji aja saya tahu kalau itu menduakan Tuhan. Lah dia yang sudah mengatasnamakan haji loh. Ya. Tadi Nah. sudah dibilang ya sama Kang Mahesa, kalau ada jin kelaparan itu dikasih makan halal. Kowe kok mbulet ta panggan, Mbah. Mbah kowe mau ngomong kuwi mbok nggo ritual tuyul. Enggak, ini maaf. Iya toh, Mbak. Maaf ya sekali lagi. Kuwi mau mbok Maaf. nggo ritual tuyul. Saiki amit to, Mbah. Saya ini anak yang baru lahir kemarin. Tapi mohon maaf, Mbah, kalau masalah kejawen, bapak saya ini asli Kejawen. Ya. Dadi aja mbok pelintir-pelintir lek masalah obor rampe kuwi mau. Ngono lho. Ya, jangankan itu ya. Kowe ngerti buceng robyong ora, Mbah? Tak takok aku. Bang Raja, Buceng robyong kuwi bentuke kaya apa, asale kok ngendi, gunane dienggo apa? Tak takok. Engko lek kowe sing gawe iki mbok nggo ngundang tuyul kuwi yo an ketemune. Sebenarnya gini loh. Doanya itu Bang Tommy, pakai bahasa Ya. Jawa sebenarnya Bang asli. Tommy. Ya, Sebenarnya. Wah, ngelek ini. enggak, kenapa Pak Haji? Kenapa? Bang Tommy. Enggak ngelek. Ya. Ini saya dapat WA yang kemarin Oh. masalah uang basah. Mm-mm. Masalah uang basah. Mm-mm. Dapat dikasih video. Mm-mm. Apa tuh? WA-nya apa tuh? Ya. Jadi kemarin yang masalah uang basah, tapi belum tak anu sih, belum tak video call. Coba tak video call ya. Mm-mm. Tak video call. Barangkali lagi di posisi situ Mas Ian. Ya. Jadi kemarin itu uang yang di dalam kardus itu diangkat itu basah, tapi kalau ditaruh kardus itu kering. Kasusnya seperti itu. 3 kardus, ada 3 kardus. Halo, Assalamualaikum. Belendir. Iya. Posisi masih di situ, masih di kotaknya. Udah, aku udah di gudang, tadi tak taruh di gudang. Cuma saya udah pulang dari tadi juga tak telepon enggak diangkat. Iya, ini saya lagi live sama Bang Tommy tuh, lagi live sama Bang Tommy. Lagi live saya. Ya itu tak videokan ya itu ngemplek dan begitu ada 3 dus itu Iya. ngemplek dan Oke lah. Semuanya izin turun dulu ya. Siap, Kalau siap. mengenai yang lebih-lebih oke, sehat selalu. Bang Host semuanya, berkah selalu. Amin. Insyaallah. Amin. Pak Haji Sukardi, apabila kata-kata saya tidak berkenan di hati Pak Sukardi, mohon maaf Pak Sukardi. Pak Haji Sukardi, salam hormat dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
Siap, kapan aja siap. Room sampai jam seginian bang. Gara-gara tuyul ini. Oke, Bagus Tom, terima kasih banyak waktunya atas Sama-sama. ini. Saya mohon maaf kalau sekiranya kata-kata saya menyinggung perasaan Gustom apa saudara yang lainnya. Ya. Iya. Saya mohon izin. Iya. Oke. Pak Haji Sukardi, Siap. sepurane sing kata, lek omong aku keladu juga kurang toto kali panjenengan. Aman Iya, kalau Pak saya Sukardi mah aman. berilah edukasi yang bagus untuk saudara-saudara kita semua. Jangan menyelewengkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih videonya Kang Tommy, dikasih videonya. Ya itu di sini yang tadi di ini yang dikirim itu 3 kardus. Ya 3 kardus itu kalau di apa? Ini saya lihat ya. Saya lihat. Ini Bang Tommy ya. Siap. Nah ini. Iya. Jajak amat ya. Yang jadi pertanyaan itu duit dari mana gitu loh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes Pak Haji. Oke ya. Jadi gini ceritanya. Insyaallah. Ketika dikeluarkan dari apa kardus yang tadinya kering itu jadi basah. Itu saja. Aduh ya Allah. Kita sendiri nggak mau tahu itu uang dari mana, kita nggak mau tahu. Intinya gitu aja. Maksudnya bagaimana ketika nanti keluar tetap kering, itu aja. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi intinya dari awal kita menunggu sebenarnya klarifikasi dari ibu yang tadi nih, ibu yang tadi sore yang ingin mengklarifikasi yang katanya ditipu sama Pak Haji Sukardi sudah sampai jam segini kok belum muncul begitu. Saya diblokir yang HP satunya diblokir, saya masuk diblokir. Nah itu dia ya. Nah terus yang kedua kita puasnya udah membongkar lagi seorang perukiah dobol begitu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Sesuai tema kita membongkar lagi begitu. Dia mengaku 15 tahun menjadi perukiah, ujung-ujungnya dobol. Ini makanya hati-hati. Karena apa? Khawatir ketika kemarin kita membongkar kedok dukun, membongkar kedok indigo, membongkar kedok ustadz, khawatir perukiah ini mau cari aman nih, dia nggak tahu bakal kita bongkar juga. Itu makanya alhamdulillah yang kemarin mengaku 7 tahun menjadi perukiah, yang barusan mengaku 15 tahun menjadi perukiah, ujung-ujungnya dobol begitu. Ini tadi maaf. Tadi kan saya masuk ke roomnya Kang Mahesa, ya kan? Nah, itu Kang Mahesa, saya tolong pantau di roomnya Bang Tommy. Ada ini katakan judul temanya membongkar kedok perukiah. Ternyata muncul, langsung loncat aja, gitu ceritanya. Gitu tadi kan cerita sama saya, cerita, gitu loh. Alhamdulillah sekarang Bang Tommy ya. Mic on cam dong. Ya. On cam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nih, salam kenal Dado dari Cisauk, Tangerang. Cisauk mah, Cisauk tempatnya saya itu Cisauk. Ya. Cisauknya mana, Bang Tom? Itu yang lapangan bola, itu lapangan bola. Yang digusur. Iya. Yo, di situ ya dekat saya, Bang, di situ, Bang. Wasaimi di situ itu abangnya Nyak saya. Main-main sini lah, Bang, Cisauk. Siap, insya Allah. Masih ada nenek juga di sana. Siap. Lanjut. Ya. Monggo on cam untuk teman-teman semuanya on cam, monggo silakan. Oh iya nih, Sukardi, Bang Sukardi ya.
Salam kenal Bang Sukardi. On cam dulu, on cam ya, on cam ya, on cam. Biar nilai silaturahminya ada, saling tatap muka. Begitu. Jadi kita nggak ngobrol sama Kodam Curut kalau nggak on cam. Iya. Begitu. Aduh. Mana dia? Jadi ini tadi diteruskan Bang Tommy ya, kasusnya yang kemarin itu loh ya, bahwasanya punya berapa M itu kalau dikeluarkan dari kardus yang tadinya kering nggak ada airnya, kalau diangkat keluar dari kardus ini bisa keluar air, kan luar biasa ini. Iya, lendir ya. Keluar airnya Lendir dari ya Pak Haji ya. Jadi kayak gini Bang Tommy, tinggal dikasih air gitu, bukan lendir. Kalau lendir kan kental gini dong, ya kan? Itu cuma basah saja. Kalau diangkat gini basah. Itu loh Bang Tommy. Iya, basah bukan iya. berlendir. Kalau menurut saya bukan berlendir. Nah dulu sempat awal-awalnya saya punya akun besar, dulu sampai 34 ya, hampir 40-an ya. 37 kalau nggak salah. Itu tak kirain itu uangnya nggak bisa dianu Bang Tommy. Tak kirain ini kelet itu nggak bisa diginiin, nggak bisa diambil gini, nggak bisa. Ternyata tadi itu bisa diambil, kasusnya basah, itu mudah. Gitu loh. Ada memang ilmunya itu ada di situ Bang, makanya basah. Kenapa? Oh iya Bang. Keluarin Coba di itu. bawah hujan, Bang, biar makanya dia basah. Kenapa? Pas dia ngeluarin uangnya dari kota itu kan basah. Apakah pas dia ngeluarin itu enggak di bawah hujan gitu? Enggak. Jadi di kardus itu kering, semuanya kering. Tapi ketika uang tadi dikeluarkan dari kardusnya, itu tiba-tiba basah. Basah saja. Gitu. Berarti airnya dari mana? Enggak tahu. Kasusnya di situ. Tiba-tiba misalkan gini ya. Nah, ini satu kepit gini ya. Nah, satu kepit ini. Ini kan kering, ya. Kalau diambil gini, seret, tiba-tiba yang tadinya kering itu ada airnya. Terus makin lama makin basah. Itu Gitu. Bang Haji lihat sendiri. Lah ini videonya. Tuh. Ini sudah sampai bertahun-tahun orangnya. Dulu tak kirain ini mustahil ya. Ini videonya. Terus menurut Bang Haji yang sebagai dukun gimana, Bang? Kenapa? Menurut Bang Haji yang sebagai dukun tuh gimana penilaiannya tentang itu? Jadi gini ceritanya, ya. Ini mungkin maaf, yang disuruh ini dalam arti jin, ya, atau mungkin siluman. Nah, ketika itu ada sesuatu yang kurang, gitu loh. Kita nggak tahu itu syaratnya apa kurang atau bagaimana, atau nanti saya coba kontak sejauh mana nanti itu. Gitu loh. Oh iya Bang Sukardi. Kenapa? Sebabnya apa? Bang itu. Sukardi. Nanti saya. Ini Kenapa? Bang Sukardi Islam. Enggak, hubungannya apa dengan agama? Kita nggak membahas agama itu. Enggak, saya nanya doang, mau nanya doang. Tapi ya kalau orang nanya kan boleh kali Pak. Enggak. Di sini nama saya sudah tertulis dong Mas. Tapi oh iya namanya Sukardi kan? Itu Ya, hadis. Dia Islam, itu Islam. Insya Allah Islam. Hanum Ardian, Anda naik aja. Anda saya tantang naik tuh, Hanum Ardian. Jangan beraninya tapping, ya. Yang nggak suka dengan edukasi saya tantang semua malam ini. Ini ada 1400 pasang mata memandang. Yang nggak suka dengan edukasi Tommy Januar, jangan berani tapping, gunakan akun besar Anda. Ya, ayo. Kalau mau adu kecerdasan sama Tommy Januar, nih, ya, Tommy Januar siap tanding, ya. Nih orangnya yang merasa nggak suka dengan edukasi Tommy Januar, naik ke Komal. Ini ada 3 kursi, ya. Undang pasukan Anda yang begitu membenci dengan edukasi Tommy Januar. Ayo, mau adu kecerdasan, mau adu ketangkasan, mau adu keilmuan. Saya tantang malam ini. Jangan cuma berani tapping. Buat saya SDM Anda rendah. Berani tapping, ya. Beraninya cuma menghujat, memponis,
ya nggak sesuai data. Yang cerdas dong. Jadi manusia. Kita di sini mengedukasi, mencerdaskan generasi anak bangsa. Ayo, mau di mana Anda? Iya betul Ya bang, kan? betul bang. Iya benar Iya. benar. Iya. Saya gentle. Kalaupun Iya, saya benar. salah, tegur saya. Nih Tommy Januar, ini wajahnya asli, tanpa efek. Namanya asli Tommy Januar. Ya. Ayo, yang sering tapping, saya anggap Anda SDM rendah di bawah rata-rata. Ya. Kalau berani, ayo naik ke Komal. Jangan pakai akun-akun peks, jangan berani ngancam. Saya seorang keluarga petarung. Diancam malah geli, bukan malah takut. Ya. Iya betul benar. Iya, ayo. Iyalah, Saya kita. tantang Anda. Lelaki itu yang dipegang omongannya ya bang ya, benar. Betul. Oh, iya Iya. dong. Dipikir kita takut situ punya komplotan. Ya, selangkah pun orang Betawi nih, bukan kaleng-kaleng, nggak akan pernah mundur. Ya. Lu jual, gua borong. Begitu. Karungin Ya. bang. Iya, kita kiloin. Iya. Lanjut. Buat penonton yang 1,5, sebenarnya ini adalah pembuktian Pak Soekardi. Pembuktiannya gimana? Kalau dia emang benar bisa membuktikan itu besok duit bisa kering, itu kan berarti bukan dukun abal-abal. Enggak, Bang. Kalau dipikir secara logika, ntar dulu bang. Tapi kalau Pak Soekardi nggak bisa membuktikan, berarti dukun double, begitu loh. Aturan Iya, betul. pola pikirnya begitu loh. Iya benar. Nah, jangan cuma ngecaprak double. Soekardi tukang tipu. Kalau Pak Soekardi tukang tipu udah ditangkap dari tahun 90-an sebenarnya. Iya betul. Betul. Ya sedikit banyak. Walaupun saya baru kenal Pak Soekardi di TikTok, tapi saya tahu siapa sebenarnya beliau. Pokoknya Pak Soekardi A1. Jangan lupa 368. Iya, makanya kan seperti itu kakek Sugiono ya. Bukan 378 bang. Iya, Mulai orang 378 kali. orang prasangkanya selalu kita di sini sekongkol, selalu katanya bilangnya di Iya, sini benar. settingan. Ini kan double orang-orang, giliran ditantang nggak berani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tommy, sehat Ya. selalu Siap, amin. Insyaallah, doa. semuanya. Ya, monggo. Enggak bang, ini sebenarnya makasihan juga kalau sampai piara tuyul sampai dapat uang banyak seperti gitu kan. Ya ntar orang yang ada pemikirannya jadi singkat semua. Jadi singkat pengen. Jadi gini, Mas. Ini tak kasih tahu ya. Kemarin orangnya sudah naik juga, Bang Tommy ya. Iya. Kemarin orang yang punya masalah ini kan sudah naik juga, ya kan? Betul. Nah, seperti ini Mas kasusnya, ya kan? Ini pun dikasih rezeki, tapi tidak bisa dinikmati. Ini Mas, ya, saya dikirim videonya. Ini dikasih rezeki, tapi ini belum bisa menikmati, ya, itu loh. Ini kasih videonya. Nah, ini berapa kardus ini? Buka sama dia. Ketika dibuka, uangnya diambil, itu selalu basah. Nah tuh, diambil tuh. Nah itu kering. Pada waktu ini kering. Nah ketika diambil kayak gini, tiba-tiba basah. Dan lama-lama basah ini. Basah Itu masih bisa dibelanjakan itu bang, walaupun basah. Kenapa nggak dinikmati aja uangnya? Iya betul. Setahu saya uang tuh masih bisa layak sih itu walaupun dia basah. Bang, sekalian basah juga kan ada teriska aja biar kering. Tuh tiba-tiba basah. Nah seperti Di itu. warung uang basah mah masih diterima. Kalau di warung uang basah masih diterima, kecuali uang sobek. Mas, kayak gitu tuh ada unsurnya uang dari mana? Kalau kalian mengatakan ini logika terus kayak gitu, boleh silakan. Yang punya uang itu Anda apa mereka? Gitu loh. Ya pertanyaannya kembali lagi tuh bang, itu uangnya nggak masuk logika, itu kok bisa basah keluar dari kardus gitu. Itu yang jadi masalah, itu yang jadi kasus Mas. Yang berapa? Maaf, ini saya maaf ya.
sebelum saya punya akun cuma ya katakan cuma 3.000 4.000, ini akun saya besar dulu yang saya buang, ini orang sudah mau minta tolong sama saya, Pak Haji tolong Pak Haji, oh iya setelah itu maaf resign lama, HP semuanya udah ganti, nah, baru ketemu lagi di roomnya Bang Tommy. Pak Haji masih inget saya, betul kan Bang Tommy? Iya betul. Pak Haji masih inget saya, siapa ya, saya nggak inget. Yang dulu loh Pak Haji, satu room sama Pak Haji dulu, aduh siapa ya? Yang katanya Pak Haji bisa apa uang di kardus, waduh apa ini? Saya bingung kan, akhirnya menceritakan, alhamdulillah. Itu loh, bisa ketemu lagi. Itu pernah ditanyakan enggak uangnya disimpan di mana? Di kardus Mas, di Ya, kardus inilah. di kardus. Kalau dia bawa taruh di pas musim hujan ya basah juga bang. Enggak, itu kering Mas. Itu maaf ya, misalkan gini nih, ya. Ya tahu, Ini kering. Maksudnya uangnya disimpan di mana dulu? Uangnya aku bisa basah dia keluar. Jangan-jangan pas masukinnya memang uangnya basah. enggak Mas, enggak. Itu tadi kering, saya lihat kering. Saya putar berulang-ulang tadi. Ini Ya, gini itu Mas. kan lihatnya sepotong bang, enggak dari pas naruhnya. Makanya Salah. ini besok Salah. jadi tugas Pak Soekardi. Besok jadi tugas ini belum dibuktikan sama Pak Haji. Nah Ini gini baru bang, lewat. besok mungkin di live kan bang. Besok Nah. uangnya yang basah itu disetrika uangnya bang, disetrika Nah, uangnya, betul. bilang sampai kering. Teriska, Baru benar, dimasukin benar. kotaknya dikeluarin Iya. lagi bang. Benar-benar Teriska. Makanya Biar kita percaya juga bang. iya makanya besok kalau pas kejadian itu mau di live-in sama Pak Soekardi. Ini Ya itu gimana makanya sih? disetrika dulu, disetrika uangnya biar kering. Ya itu terserah Pak Soekardi besok gitu loh. Mau Nah, disetrika Masa kayak mau uangnya basah, dijemur dimasukin kayak keluar gitu. basah juga ya sama aja bohong bang. Enggak, ini maaf ya, uang, saya bukan bohong. bukan uang Pak Soekardi. Ini ada uang seseorang minta dibantu sama Pak Haji Soekardi, mungkin tahu teknik dan caranya. Ini baru mau dijalankan sama Pak Haji Soekardi, begitu. Saya menunggu jemputan, soalnya saya belum tahu tempatnya seperti itu. Soalnya ada beberapa tempat, karena ini uangnya banyak sekali. Dan dia juga merasa ketakutan, ada apa? Ketika uang ini diambil, selalu basah. Ini kan ada sebab dan akibatnya. Gitu loh. Dan kalau maaf ya, secara logika, kalau kita ambil terus kita setrika, nggak ada masalah sih. Tapi pasti ada sesuatu apa? Sebab dan akibat. Seperti itu. Ya kalau begitu bang, ya jangan langsung diponis bang. Kalau uangnya memang nggak basah pas dimasukin. Tadi kan aku tanya, uangnya pas dimasukin basah apa enggak? Bangnya langsung diponis, oh enggak basah enggak. Ya berarti harus kita selidiki dulu dong. Iya, makanya saya nunggu jemputan sayangku, cintaku, negeriku. Wah ini I love you. Ana uki buka. Karena jawabannya kan, ketika saya tanya seperti itu kan jawabannya seharusnya ya besok kita lihat aja dulu gitu, bukan langsung diponis kalau uangnya pas dimasukin langsung kering. Makanya kan dari Langsung tadi udah diponis saya nggak bilangin gitu, Bang. Jadi kita kan butuh pembuktian juga seperti ya sama kayak rupiahnya kita butuh pembuktian. Kayak tadi kan Bang Irwan. saya suka bang. Bang Irwan, makanya kan dari tadi saya jelaskan kan. Ini salah satu pembuktian Pak Haji Soekardi. Dia benar-benar dukun dobol apa enggak dengan cara itu tadi loh, masalah duit. Iya tahu bang, cuman kan tadi saya tanya abang Soekardinya, abang sebagai dukun menurutnya gimana begitu saya tanya, terus jawabannya udah pas dimasukin uangnya kering, dikeluarin basah, gitu langsung diponis gitu, ya seharusnya nggak bisa dong kalau memang belum diselidiki, kan begitu. Iya, makanya nanti sebagian apa ya dikatakan dunia spiritual itu memang seperti itu, supranatural juga seperti itu. Nanti dicek dulu apa sebab dan akibatnya nanti, sebab dan musabab. Nah seperti itu. Bang Tommy, semuanya Ya. makasih. Sama-sama. Izin turun. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antomi, sampai jam sekian kok nggak muncul-muncul, gimana ini ceritanya? Ya iya nanti kan Ya, kita lanjut kita dulu aja menilai dulu. Pak Haji. Berarti statement tadi ibu-ibu itu double kan begitu. Ya Yang wes, aku telah ini- ditipu.
Ya. Begitu. Jadi iya. ini Bang Tommy, kita sudah menunggu sejak tadi jam 9, iya jam 9 Bang Tommy ya, sampai jam Iya. sekarang. Maaf, ini yang namanya sudah tua, ya mungkin butuh. Ya, Ya, jangan dulu dong. Ya, Pengen lihat kita tuyul Bang Tommy nih. sambil kita nanti sahur, ya kan? Nanti masuk lagi nggak apa-apa, oke? Oke, siap. Pak Haji, Pak Haji, pengen lihat Pak Haji. tuyul nih. enggak, Pak Haji hati-hati. Ini udah banyak orang yang menyeting agar Pak Haji kena. Contohnya kayak ibu-ibu tadi itu disetting salah satu orang untuk memfitnah Pak Haji. Betul. Pak Haji lebih teliti otomatis. Pokoknya A1. Siap. Siap. Nggih. Oke, gitu aja ya. Bang Tommy, Siap. Pak Haji. semoga sehat dan sukses selalu. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tindak laku saya yang kurang sopan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.